Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran dipimpin dulu berdoa oleh ketua kelas. Ada ketua kelasnya, mangga silakan maju ke depan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjut untuk menambah rasa nasionalisme kita kepada negara Republik Indonesia, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pada para peserta didik dimohon untuk berdiri. Selanjutnya seperti biasa Bapak ingin cek dulu kehadirannya, siapa yang hari ini berangkat dan yang tidak berangkat. Yang pertama Adelia ada, di Alvira, Alia, alhamdulillah semuanya hadir, terima kasih. Selanjutnya kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum lanjut, Bapak ingin bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Tidak berfoya-foya. Selain tidak berfoya-foya, takabur. Selain takabur, rasa. Ada lagi? Ria, terus ya, kemarin kita sudah belajar tentang makna dari masing-masing perbuatan yang harus kita hindari sebagai seorang muslim. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi. Selain kemarin kita belajar tentang pengertian dan juga dalil-dalilnya, sekarang kita coba lihat bagaimana kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang tercela tadi agar kita menjadi muslim-muslim yang baik, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya sebelum lanjut ada tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan. Boleh dibacakan oleh Ibu. Pelajaran peserta didik dapat menganalisis manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Untuk meyakini bahwa Islam melarang perilaku tercela sehingga termotivasi untuk menghindarinya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita.
bagaimana kita menghindari perilaku-perilaku yang tadi disebutkan, baik itu berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Karena sejatinya perilaku inilah kalau kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita menjadi orang-orang yang tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya kita harus menghindari. Nah, sebelum menghindari kita harus tahu teorinya seperti apa agar kita tidak keliru. Materi hari ini adalah manfaat dan cara menghindari perilaku berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad. Jadi intinya bagaimana kita harus bisa menghindari perilaku-perilaku ini agar hidup kita menjadi damai dan nyaman. Tidak ada perselisihan, tidak ada lagi rasa membanggakan diri dan lain sebagainya, karena sejatinya gitu ya, ketika kita memiliki rasa berfoya-foya, maka ketika kita punya harta, kita sebisa mungkin menghabiskannya. Maka bagaimana cara menghindarinya? Ya kita akan belajar lebih dalam lagi dan seterusnya. Nah, di sini sedikit saja sebelum nanti kita akan bagi kelompok, ada beberapa games. Yang pertama itu ada babak penyisihan, di mana semua kelompok berhak mengikutinya. Ya. Itu semuanya berhak mengikuti, terdiri dari 4 kelompok. Kemudian setelah berkelompok, kalian akan menjawab pertanyaan-pertanyaan khususnya berkaitan dengan materi hari ini. Nah, setelah kalian menjawab, nanti akan ada 2 kelompok yang nilainya tertinggi, yang berhak melaju ke babak berikutnya, babak semifinal. Kemudian setelah 2 kelompok ini bertanding, nanti diambil 1 kelompok yang terbaik. Dan setelah terakhir babak final itu di antara kelompok itu siapa yang menjadi terbaik di antara yang terbaik. Bukan berarti yang kalah itu nggak baik, tapi terbaik dari yang terbaik. Jadi artinya semuanya mempunyai kemampuan yang sama. Tidak ada yang tidak bisa, kecuali kitanya nggak mau belajar. Tuh. Ya, Bapak akan bagi ke dalam 4 kelompok, di mana semuanya mendapatkan anggota yang sama. Karena di sini ada berapa jumlahnya? 35. Jadi di sini ada 1 kelompoknya berarti 8 orang. Nanti 8 orang ini masuk dalam kelompok masing-masing. Nah, nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan yang terakhir kelompok 4. Kalian sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing, kemudian coba kalian cari materi-materi yang berkaitan dengan bagaimana cara menghindari perilaku-perilaku yang tadi dan manfaatnya apa saja. Nanti dari materi itu di games ini akan ada kaitannya. Maka Bapak kasih waktu kalian selama 10 menit untuk membaca terlebih dahulu agar bisa memecahkan nanti di soal-soal yang akan dijelaskan nanti. Oke, sekarang lihat ke depan. Tadi sudah dibacakan materinya tentang bagaimana menghindari perilaku tercela tersebut. Bapak sedikit mengulas. Ada yang masih ingat apa itu berfoya-foya? Menghambur rambutkan. Contohnya? Menghambur rambutkan uang belanja tidak berjaya. Ya, intinya dari berfoya-foya itu adalah kita menghambur-hamburkan harta yang kita miliki untuk sesuatu hal yang sebenarnya tidak harus kita miliki. Contohnya, kita beli makanan, tapi belinya itu banyak, sampai akhirnya makanannya ujungnya tidak kemakan. Makanya dan mubazir itu adalah temannya Setan. Ada nggak yang sini yang sering mubazir? Nah, jadi kalau beli makan
secukupnya. Jadi kalau mau makan, makanlah dalam kondisi lapar. Jadi ketika lapar, makan secukupnya. Oke, itu ya. Jadi intinya kalian harus bisa menghindari sifat berfoya-foya ini. Kemudian yang kedua itu adalah riya dan sum'ah. Nah, riya dan sum'ah ini sebenarnya secara makna sedikit apa ya, sama tapi ada bedanya. Bedanya sedikit tapi juga gimana? Tapi hampir sama gitu ya. Apa itu riya? Ada yang masalah nggak kemarin? Pamer, pamer apa? Harta. Selain pamer harta, pamer ya, pamer kebaikan biar bisa dipuji oleh orang lain. Dan sum'ah juga sama gitu ya. Ingin dilihat oleh orang untuk bisa dipuji dalam hal ibadah. Kalau sum'ah jadi intinya hampir sama tetapi memang ada sedikit perbedaannya. Kalau riya itu dalam semua hal ya. Bisa itu dipuji, pengen dipuji karena punya kekayaan banyak, gitu, sering membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau sum'ah itu lebih kepada ibadah. Contohnya saya habis sholat selfie, ya. Sholat biar orang lain tahu. Ya, itu. Kamu takabur. Apa itu takabur? Iya, intinya iya menyombongkan diri bahwa kita itu bisa segala-galanya. Padahal manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu hal tanpa izin dari Allah. Jadi kita nggak boleh sombong tuh, misalkan kita bisa gitu ya, pinter gitu ya, kemudian sekarang dan ribu. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok yang gugur, mohon maaf. Kelompok 1 dan kelompok 2, kalian boleh pulang. Setiap kelompok itu berjejer. Satu orang akan berhadapan. Satu orang akan berhadapan. Kemudian nanti cepet-cepetan untuk mengecek bel. Nanti kelompok yang mengecek bel dia berhak untuk menjawab soal. Kalau benar kelompoknya tetap di sini, kalau salah kelompoknya dulu. 2, 3. Nah, nanti kelompok 4. Kita mulai ya. Ya, silakan. Mau milih nomor berapa? Dipencet. Nomor berapa? Ya, pencet, gak apa-apa. Nah, nomor 4, nomor 3. Ayo, kita lihat. Jawabannya 100 juta. 1, 2, 3. Oke, kelompok 3. Silakan. Nomor 1. Apa itu? Seorang yang Hasan. Oke, ikuti jawabannya ya. 2, 3.
memasuki babak final atau games yang terakhir untuk menentukan satu orang pemenangnya dari kelompok 3. Di antara kelompok 3 ini kira-kira siapa yang pinter ya? Tapi yang lain juga pinter. Pinter di antara yang pinter. Oke. Sudah siap? Disiapkan HP-nya masing-masing. Satu, dua, tiga. Yo. Yang pertama, silakan dijawab. Oke, semuanya. Sekarang kita lihat siapakah pemenangnya. Peringkat ketiga. Yang punya apa? Kita lihat yang pertama siapa? Jangan dilihat dari isinya ya, tapi ini adalah perjuangan ya. Bapak ngasih seadanya semampunya. Diterima mangga. Oke, tepuk tangan. Adalah tanya jawab. Silakan, barangkali ada yang mau Bagian yang paling aku suka. Kalau misalkan ada orang yang mempunyai sifat takabur, sombong, jadi kita ngadepin orang tersebut tuh gimana? Seperti apa? Iya. Oke, terima kasih. Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Menghadapi orang sombong, silakan. Bukannya kata Safitri Ditonjok. Masa menghadapi orang sombong? Kalau misalkan orang itu sombong, tapi kayak kalau nggak pernah mengakui dirinya itu sombong, jadi kayak dia tuh ngomongin orang lain sombong, ih kamu sombong banget sih, takabur banget. Nah terus tapi padahal dianya sendiri tuh lebih. Gimana kayak gitu? Kasih kaca. Ya, terima kasih. Tadi kan ada yang menjawab katanya kalau ada yang sombong ditonjok gitu ya. Sebenarnya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau kita melihat ada orang yang sombong, ada orang yang takabur, maka kita sebagai umat Islam yang pertama kali adalah mengingatkan. Diingati dengan cara baik-baik bahwa perilaku yang dia tunjukkan, yang dia sebutkan itu adalah salah. Bapak ingin bertanya atau refleksi ya, dari kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian rasakan? Dari kelompok 1 terlebih dahulu, silakan. Enggak, diungkapkan saja untuk pembelajaran kita hari ini. Apa ada kendala? Apa? Tidak bisa baginya, silakan. Kendalanya di barcode, berarti HP-nya harus ganti. Jangan HP kentang. Ya, karena HP itu akan mempengaruhi pembelajaran berikutnya. Oke, selanjutnya kelompok 2, ada nggak yang mau disampaikan? Silakan. Seru, selain seru, ada kendala? Nah? Banyak ketawanya. Tapi ngerti kan materinya? Oke, siap. Kelompok 3, silakan. BR. Apa? Nggak tahu itu gara-gara istiqomah sih. Garis-garis. Ya. Makanya bacanya yang tuntas, jangan setengah-setengah gitu ya, biar bisa menjawab soal. Terakhir kelompok 4, silakan. Ada yang mau disampaikan? Apa? Nggak ada. Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi intinya mengerti. Ya, terakhir untuk
materi yang akan datang nanti kalian baca-baca lagi ya. Materi tentang menghindari berfoya-foya, kemudian riya, sum'ah, takabur dan hasad. Semoga kita semua terhindar dari perilaku-perilaku yang akan disebutkan di atas dan menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Oke, terakhir terima kasih sekali lagi sudah belajar bersama Bapak. Tepuk tangan untuk kita. Terakhir sebelum ditutup, Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Istighfar sebaik-baiknya istighfar. Dan disempurnakan dengan majelis subhanallah.